Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ulama'ana al-ajilla wa zu'amana al-azza fil muqaddimah yang mulia Kiai Idris Hamid Syekhul Ma'had, yang juga Rais Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan para kiai lain yang hadir, yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak mungkin disebutkan satu persatu. Fi ba'azzukum, yang saya hormati Tuan Guru Zainul Majdi, Pak Wakil Gubernur, yang saya hormati juga hadir bersama kita insya Allah nanti tuan rumah Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Tabak Beras, Kiai Hasib Abdul Wahab Hasbullah, juga salah seorang ketua Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Memang dulu secara khusus beliau minta kepada saya jangan masukkan di Suriah, saya kata. Beliau ingin tetap di Tanfidiyah. Alhamdulillah, saya ditemani oleh Kiai Nurul Yakin, Khatib Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Kiai Amin Sa'ad Husni, Wakil Ketua Umum. Yang saya hormati para tamu undangan, yang saya hormati keluarga besar Bani Abdul Hamid dan Bani Kushairi sebagai tuan rumah dari majelis haul ini. Hadirin wal hadirat, para tetamu yang semuanya berhajat untuk bertabarruk kepada Hadratus Syekh Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar pada kesempatan ini. Setahu saya, Mbah Hamid itu tidak pernah jadi Rais Am. Saya tidak tahu apakah di PWNU Timur atau di cabang Pasuruan itu pernah menjadi Rais atau tidak, tapi setahu saya tidak pernah menjadi Rais Am. Apalagi Ketua Umum Tanfidiyah, jelas tidak pernah beliau. Walaupun demikian, saya kira juga sama dengan penjenengan semua para hadirin dan warga Nahdlatul Ulama di mana saja, bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini tidak mungkin bertahan tanpa peran dari kiai-kiai seperti Kiai Abdul Hamid Pasuruan ini. Nahdlatul Ulama ini adalah Jam'iyah munazzamah, tetapi bukan sembarang munazzamah, bukan sembarang organisasi. Nahdlatul Ulama ini bukan hanya munazzamah lahiriah saja, tapi sekaligus juga munazzamah batiniyah. Bukan hanya kumpulan dari
jasad-jasad sekian banyak orang, tetapi juga kesatuan dari roh-roh orang-orang yang mencintai ulama, mencintai agama, mencintai hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya ketika menyeru orang-orang untuk bergabung di dalam jamiah ini, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari mengatakan, fadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisali bil arwahi wal ajsad. Masuklah kalian semua ke dalam jamiah Nahdlatul Ulama ini dengan mahabbah, dengan kasih sayang, wal widad dan cinta. Kasih sayang dan cinta kepada para ulama, cinta kepada agama, cinta kepada hadratir Rasul, dan cinta di antara sesama kita. Ini adalah pesan yang luar biasa dari Hadratus Syekh, seolah-olah dijadikan syarat untuk siapa saja yang ingin bergabung atau mengaku bergabung di dalam Nahdlatul Ulama itu, yaitu bahwa kita harus bersedia, harus siap untuk saling cinta, saling berkasih sayang di antara kita semua. Wal ulfati wal ittihad, dengan rukun dan bersatu. Rukun dan bersatu. Beda pendapat itu biasa. Saya dengan Wakil Ketua Umum Pak Amin Saiful ini tiap hari berdebat sampai gebrak-gebrakan meja dan seterusnya. Tapi tidak pernah saya tidak rukun. Apalagi dengan mantan menteri dan mantan Bupati Banyuwangi ini, tidak pernah cocok saya kalau soal pikiran. Tapi tidak pernah tidak rukun. Karena seolah-olah menjadi syarat. Ini sekarang Gus Rodin mau menyaingi saya nanti. Tapi tetap saja harus rukun. Karena ini seolah-olah ada syarat yang disampaikan oleh Hadratus Syekh untuk siapa saja yang ingin bergabung ke dalam jamiah ini. Harus rukun bil ulfati wal ittihad, dan bersatu. Jangan sampai pecah. Jangan sampai pecah dan jangan melakukan apapun yang bisa menimbulkan resiko perpecahan. Jangan sampai. Jangan sampai bertindak apapun yang berpotensi menimbulkan perpecahan di dalam jamiah ini, karena kita harus bergabung bil ulfati wal ittihad. Itu norma pertama. Soal benar salah, orang boleh beda pendapat. Soal menang kalah, kita lihat nanti. Ya Gus Rodin ya. Tapi ittihad tidak boleh ditinggal. Jangan sampai melakukan apapun yang beresiko menimbulkan perpecahan. Karena kita harus bergabung di dalam jamiah ini bil ulfati wal ittihad. Dan yang paling fundamental, paling mendasar dari semua itu adalah bil ittisali bil arwahi wal ajsad, dengan menyambungkan roh-roh dan jasad-jasad kita. Kalau soal sambung jasad itu sudah kelakuan kita dari dulu. Dikit-dikit kumpulan, dikit-dikit selamatan. Ini ittisal bil ajsad, kumpul jasad-jasad kita. Tapi tidak cukup, tidak boleh mencukupkan diri hanya dengan itu.
harus ada ittisal bil arwah. Roh-roh kita juga harus saling tersambung satu sama lain. Itulah sebabnya saya katakan tadi, saya yakin Nahdlatul Ulama ini tidak mungkin bertahan tanpa peran dari kiai-kiai seperti Mbah Hamid ini. Karena Nahdlatul Ulama ini bukan hanya munazzamah lahiriah, tapi juga munazzamah batiniyah. Bukan hanya munazzamatul ajsad, bukan hanya jama'atul ajsad. Ya. Tapi juga jundul arwah. Ini bukan hanya jama'atul ajsad, ini adalah jundul arwah, al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa min ha'talaf wa ma tanakara min ha'talaf. Kalau cuma jabatan-jabatan resmi, Rais Am misalnya, atau ketua umum Tanfidiyah begini ini, yang mau dicoba direbut oleh Gus Rozin ini. Ini jabatan-jabatan lahiriah. Saya ini ya Roisul Adsad gitu saja. Mbah Hamid ini tidak pernah menjadi Rais Am, apalagi ketua umum Tanfidiyah. Tapi beliau, kalau kita lihat sejarahnya, nanti minta kesaksian Gus Wirjon soal ini, saya kira beliau adalah Raisul Arwah, Rais Ruhani dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Dan Rais Ruhani ini tidak tergantung masa jabatan, karena tidak ada muktamarnya. Muktamar arwah itu tidak ada batasannya. Sebentar lagi Munadzamatul Ajsad dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini akan menggelar muktamar ke-35. Mulai tanggal 27 Agustus sampai tanggal 31 Agustus yang akan datang di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras yang sekarang diasuh oleh Kiai Hasib Abdul Wahab. Itu adalah muktamar Ajsad. Apakah nanti ketua umumnya ganti atau tidak? Ya seperti kata Kiai Idris, kita lihat nanti gitu kan. Kita lihat nanti. Apakah Rais Amnya ganti atau tidak, kita lihat nanti. Ya. Tapi saya belum pernah dengar atau belum pernah dari riwayat dari para ulama ruhani kita, para ahlul mukasyafah, tentang terjadinya muktamar arwah Nahdlatul Ulama. Jadi mungkin walaupun Mbah Hamid sekarang secara jasadi sudah tidak bersama kita, mungkin saja beliau masih Raisul Arwah di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sampai sekarang, dan insya Allah sampai masa-masa yang akan datang. Itu sebabnya kita semua masih tetap bisa berkumpul di sini karena panggilan dari magnet ruhani yang ada pada Mbah Hamid Pasuruan ini. Dan ini menurut saya adalah tabiah yang hakikiyah dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Ini adalah keyakinan Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari tentang keberadaan Jam'iyah ini. Karena bukan hanya sekedar Jam'iyah lahiriah,
Ini bukan sekedar munazzamatul ajsad, ini adalah jundul arwah. Karena keyakinan itulah maka Hadratus Syekh menyatakan, beliau menyatakan bahwa kita semua ini antum at-ta'ifatu ya allati qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatun fi ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'tiya amrullah. Hadratus Syekh yakin bahwa ta'ifah Nahdlatul Ulama ini, kumpulan Nahdlatul Ulama ini adalah kumpulan yang sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'ti amrullah. Kumpulan yang terus tegar dalam kemenangan di atas kebenaran, tidak bergeser dari kebenaran dan tidak bisa diapa-apakan oleh siapapun. La yadurruhum man nawahu. Tidak bisa diapa-apakan, sudah. Biarkan orang menyerang, biarkan orang memusuhi, biarkan orang mengancam-ngancam, biarkan orang membujuk-bujuk dengan kebatilan, walaupun dengan menawarkan bayaran-bayaran misalnya, tapi la yadurruhum man nawahum, tidak akan apa-apa jamiah ini. Ini jaminan Hadratus Syekh dari sabda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau NU ini sudah kena apa-apa, ya berarti sudah ya'tiya amrullah wal iyadu billah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Karena Nahdlatul Ulama ini sampai kiamat hatta ya'tiya amrullah tidak akan kena apa-apa, diapa-apakan orang. Kita bisa lihat sejarah Jam'iyah ini dari awal sampai akhir. Kurang apa hantaman-hantaman kepada Jam'iyah ini? Kurang apa upaya-upaya untuk mempecah belah Jam'iyah ini? Kurang apa upaya untuk membujuk-bujuk rijalul Jam'iyah, para pengampu Jam'iyah ini untuk berbelok dari kebenaran. Jam'iyah ini tetap bertahan karena la yadurruhum man nawahum hatta ya'ti amrullah. Para kiai dan teman-teman di sini hadir juga Kiai Muhibbul Aman, salah seorang Rois Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama juga. Saya kira kami semua hadir dengan himmah bertabarruk kepada Mbah Hamid Pasuruan. Tabarruk bi maqamihi, tabarruk bi sanadihi, bertabarruk semoga dengan berkah Mbah Hamid seluruh kemanusiaan, seluruh umat manusia, karena makom Nahdlatul Ulama ini. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.